Ayo anu Rahman enggal keburu wengi. Keburu saya pi baterainya please. Berjalan nih nyatanya biasa hese mah. Kowe neng mulai neng. Oke. Ya, ya Bismillahirrahmanirrahim. teh di di share. Bentar, bentar. Ini kan mau share screen. Heeh, Nah, share screen kumaha. ku Abi. Oh, ku Selma. Heeh. Jadi Oke. etama udah tinggal record doang. Siap. Sok dimulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kita dapat melakukan Zoom pada malam hari ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya, perkenalkan saya Selman Nur Samsias sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Di sini saya dan rekan-rekan di sini semua pertama-tama ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miftahul Falah selaku dosen pembimbing lapangan pada kegiatan kuliah kerja nyata di kelompok 19 huruf A. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Di sini izinkan saya akan memandu jalannya diskusi presentasi pada malam ini mengenai seminar hasil proposal dari program KKN yang telah kami buat dengan judul sebagai berikut. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai peningkatan kapasitas kader posyandu dan masyarakat dalam mencegah stunting melalui edukasi gizi, inovasi PMT, dan MPASI di wilayah Urug Selatan yang disusun oleh kelompok 19 Urug A, di antaranya Sipa Rahma Wifa Karunia Dewi, Nur Anissa Febrianti, Cindy Tessa Fitriani, Nirmala Sulistiani, Risma Aulia, Nanda Kori, Rida Rodiatul Janah, Aditya Manggala Yuda, Salman Samsiah, Rahmayati Nur Hafidah, dan Aulia Najwa Sabila. Mungkin untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita pada pemaparan materi yang pertama kepada Aulia, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak pada seminar tersebut. Stunting adalah masalah gizi kronis yang berdampak pada kualitas SDM di masa depan, ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dari standar akibat kekurangan gizi jangka panjang, terutama di wilayah Urug Selatan memiliki angka stunting tertinggi karena pengetahuan gizi masyarakatnya rendah, pola pemberian MPASI kurang tepat, dan minimnya inovasi PMT. Penelitian ini mendeskripsikan strategi peningkatan kapasitas kadar posyandu dan masyarakat melalui edukasi gizi, inovasi PMT, serta praktik MPASI sesuai standar. Untuk hasilnya menunjukkan pelatihan kadar secara struktur meningkat keterampilan dalam pemantauan tumbuh kembang, penyuluhan gizi, dan pendampingan keluarga. Edukasi gizi
berkesinambungan serta inovasi PMT berbahan lokal terbukti memperbaiki status gizi balita dengan biaya terjangkau dan diterima masyarakat. Kesimpulannya, ketertiban aktif masyarakat dan sinergis lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program pencegahan stunting. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Aulia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rida. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada latar belakang yang dimana masalah stunting masih menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius di Indonesia. Kondisi ini terjadi karena asupan gizi yang kurang memadai dalam jangka panjang ditambah dengan infeksi berulang dan pola asuh yang kurang tepat. Anak-anak yang mengalami stunting bukan hanya memiliki tinggi badan di bawah standar usianya, tetapi juga beresiko mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, rendahnya kemampuan belajar hingga produktivitas yang menurun saat dewasa. Hal ini tentu berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia dan bisa menjadi hambatan bagi pembangunan nasional. Berdasarkan data Riskesdas, prevalensi stunting di Indonesia memang cenderung menurun, tetapi angkanya masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan WHO, yaitu 20%. Oleh karena itu, pemerintah bersama berbagai pihak terus berupaya melakukan pencegahan stunting secara komprehensif. Next. Baik, terima kasih kepada Rida. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Anissa. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu metode. Jadi pengabdian ini kami menggunakan pendekatan studi literatur serta implementasi edukasi lapangan dengan meliputi beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu persiapan dengan menyusun materi edukasi gizi, leaflet, dan modul sederhana. Kemudian tahapan yang kedua dilanjutkan dengan pelaksanaan, yaitu edukasi pencegahan stunting dilaksanakan pada 9 Agustus 2025 yang bertempatan di Madrasah Al-Barokah, Kampung Urug, Lapang, RW 1, Kelurahan Urug, yang dimana kegiatan tersebut dihadiri oleh kader posyandu, ibu hamil, ibu menyusui, ibu balita, remaja putri, serta pasangan muda. Untuk narasumbernya yaitu Ibu Melsa Sagita Imaniar MKeb yang memberikan penyuluhan inti seputar gizi dan kesehatan ibu dan anak, dan juga didampingi mahasiswa KKN kelompok 19 Urug A sebagai fasilitator. Kemudian yang terakhir yaitu media dan alat. Kami menggunakan PowerPoint, leaflet edukasi, proyektor, serta bahan pangan lokal untuk mendemonstrasikan pembuatan PNT. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Anissa. Selanjutnya akan disampaikan oleh Syifa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kegiatan pengabdian masyarakat ini tentang edukasi stunting dan gizi telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan antusiasme yang tinggi dari para peserta. Nah, dari kegiatan ini ada beberapa capaian utama yang pertama ada peningkatan terhadap pengetahuan. Jadi peserta lebih memahami pentingnya gizi seimbang, periode emas 1000 hari pertama kehidupan, serta kaitannya dengan pencegahan stunting. Lalu capaian yang kedua ada inovasi pemberian makanan tambahan atau PMT berbahan lokal. Nah, dari sini kami memperkenalkan dan langsung mempraktekkan 3 menu sehat dan bergizi, yaitu yang pertama ada gadon. Gadon itu merupakan olahan daging giling dengan telur, santan, dan bumbu, lalu dikukus hingga matang. Yang kedua ada pangsit basah, yang terbuat dari ayam, udang, wortel, dan bawang goreng. Kemudian direbus atau dikukus dalam kulit pangsit. Yang ketiga ada kaldu ayam kampung, hasil rebusan tulang ayam dengan rempah, labu kuning, dan sayuran dimasak lama dalam slow cooker sehingga menghasilkan kaldu tinggi gizi.
Lalu capaian yang terakhir ada pemahaman tentang MPASI. Nah, ibu-ibu di Urug Lapang bisa mendapatkan pengetahuan baru tentang kapan sebaiknya MPASI diberikan, bagaimana teksturnya yang sesuai untuk anak, dan serta pentingnya variasi menu. Nah, berdasarkan hasil ini dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kapasitas kader posyandu sangat strategis dalam pencegahan stunting karena kader adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan keterampilan dalam edukasi gizi, pembuatan PMT berbahan lokal serta penyuluhan MPASI, kita dapat mendukung perbaikan status gizi balita di masyarakat. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Siva. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Cindy. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saya akan melanjutkan hasil dan pembahasan ya dari pengabdian yang dilaksanakan, yaitu boleh slide-nya yang sebelumnya. Gitu. Jadi dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang ini kami memperkenalkan inovasi pemberian makanan tambahan berbahan lokal ya, seperti yang dijelaskan oleh Siva. Ada 3 menu yang kami kembangkan yaitu gadon, pangsit basah, dan kaldu ayam kampung. Nah, ketiga menu ini dipilih karena memang bahannya mudah ditemukan di sekitar, kemudian cara pengolahannya juga sederhana, dan tentu saja kandungan gizinya juga sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Misalnya gadon ya, dia mengandung protein hewani dari daging dan telur, kemudian lemak sehat dari santan. Nah, pangsit basah juga memadukan ayam, udang, dan wortel yang kaya protein, zat besi, dan vitamin A. Sedangkan kaldu ayam kampung diolah dari tulang, sayuran, dan rempah yang direbus lama sehingga menghasilkan kaldu dengan kandungan eh, mikronutrien yang tinggi dan bisa diterima dengan baik oleh anak-anak. Nah, di sini dari sisi keberlanjutannya, menu-menu ini juga berpotensi untuk terus diterapkan ya setelah program pengabdian masyarakat ini selesai. Bahan-bahannya juga mudah dijangkau, kemudian harganya terjangkau ya, cukup terjangkau, dan cara membuatnya juga bisa dipraktikkan langsung oleh masyarakat. Artinya, intervensi berbasis pangan lokal ini realistis ya untuk dijalankan secara mandiri oleh keluarga. Nah, selain aspek teknis, faktor sosial juga sangat berpengaruh. Eh, Antusiasme peserta dalam diskusi, kemudian praktik memasak, hingga tanya jawab juga menunjukkan adanya penerimaan yang baik dari masyarakat. Nah, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menegaskan bahwa program kesehatan yang melibatkan masyarakat secara aktif biasanya lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan program yang hanya datang dari atas tanpa melibatkan masyarakat gitu, seperti yang ada dalam artikel yaitu top down ya. Eh, tetapi kami juga mencatat beberapa tantangan nih. Pertama, keterbatasan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam menyediakan variasi menu bergizi ini. Yang kedua adalah kebiasaan makan yang sudah terbentuk dari lama gitu ya, atau sebelumnya gitu, dan memerlukan waktu dan konsistensi untuk diubah ya. Sehingga peran kader posyandu dan dukungan puskesmas juga menjadi sangat penting. Kemudian ketiga, yaitu evaluasi jangka panjang terhadap status gizi balita memang belum dapat dilakukan karena keterbatasan waktu. Sehingga diperlukan pendampingan berkelanjutan untuk melihat dampaknya secara lebih menyeluruh. Kemudian dengan demikian ya, dapat disimpulkan bahwa inovasi PMT berbahan lokal tidak hanya menghadirkan menu sehat, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan literasi gizi keluarga, kemudian memperkuat peran kader posyandu, serta mendorong keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan stunting. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Selanjutnya akan disampaikan oleh Nanda. Kepadanya dipersilakan.
mohon maaf Nanda itu mikrofonnya nggak di-unmute. Ya, maaf. Judul artikel nomor 1, peningkatan kapasitas kader dalam pencegahan stunting melalui program Bager di Posyandu Nusa Indah, Desa Parung Panjang. Penulis Mention Sapang, Putri Ronitawati, Julidar, Nurul Hasna, S. Mandar, Raisah, Sadiah, Sadikah, Relina Sagala, Jani Sahdila, Rezika Nina Lestari. Hasil analisis yaitu Jurnal Absas Negeri JAGRI 2024, program Bager meliputi pelatihan edukasi gizi, PMT berbasis pangan lokal, serta pemanfaatan WhatsApp Auto Reply War Stunting. Pengetahuan kader meningkatkan signifikan 78, 75, 90, 59. 0,001 kader terampil membuat PMT inovatif rekomendasi monitoring berkelanjutan. Nomor 2, judul artikel, peningkatan kapasitas kader dalam pencegahan stunting melalui pemanfaatan sumber pangan lokal suku Tengger, Desa Wanokitri, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan. Penulis Lailatul Muniroh, Siti Rahayu Nadhiroh, Anissa Socadevia, Aulia Rahma, Indi Julia, Sarah Tetasa. Hasil analisis Jurnal Pengabdian Masyarakat, Pemberdayaan, Inovasi, dan Perubahan 2025. Edukasi gizi, pelatihan PMT berbasis pangan lokal, lomba kreasi, pre-tes, post-tes, peningkatan pengetahuan kader 26,9%, P sama dengan 01005, luaran modul edukasi gizi ber-HKI. Nomor 3, judul penguatan kapasitas kader Posyandu melalui sosialisasi stunting dan pemberian PMT di Desa Kadirejo. Penulis Naupal Hermawan Himah Taulani, Naimatul Rahma Inayah, Muhammad Andi Rahaditya, Ulfi Amalia, Adinda Meisya Putri Hapsari, Rahma Kurnia, Priska Nopia Ramadhani, Yane Ilona Sagemi, Dominikus Irfandi Aquino, Emir Abraham. Hasil penelitian, Jurnal Pemberdayaan Masyarakat 4, metode deskriptif kualitatif, program PMT Stick Tempe with Potato with Gas, dukungan perangkat desa dan bidan penting, dampak positif bagi kader. Nomor 4, judul upaya pencegahan stunting melalui pemberdayaan kader kesehatan dalam inovasi PMT berbahan dasar daun kelor, Moringa olivera di Kelurahan Pontap. Penulis Resti Redinensi, Dian Furkani, Hamdan Hertian. Hasil analisis Jurnal Kreativitas 2025, penyuluhan, pelatihan, pendampingan 14 kader berpartisipasi, hasil peningkatan pengetahuan signifikan P sama dengan 0,003. Rekomendasi monitoring diversifikasi produk PMT, evaluasi berkelanjutan. Nomor 5, peningkatan kapasitas kader melalui program Royco Nutrimenu, EduFamily mendukung. Penulis Tin Herawati, Dodik Briawan, Yulina Eva, Riani, Ike Ekayanti. Hasil analisis Jurnal Agrokreatif 2025, Free Food Intervention Study, 100 kader Posyandu, peningkatan pengetahuan signifikan, Free 49,5, FOS 64,5, P sama dengan 0,05. Luaran buku saku resep MPASI. Yang keenam, peningkatan kapasitas Posyandu dan pembuatan teh berbahan dasar pangan lokal di Desa Ranah Singkuang. Penulis Hesti Atasasi, Irma Susan Paramita, Edi Forwati. Hasil analisis
Journal of Communication Engagement in Health 2023 demonstrasi pembuatan PMT nugget ikan patin tempe. Peningkatan pengetahuan kader 65-80. Luaran modul video resep PMT. Yang ketujuh judul efektivitas pemberian makanan tambahan pemulihan PMTP terhadap kenaikan berat badan balita stunting. Penulis Yeti Dwivara, Istri Utami, Aditya Mayasari, Fitria Komalasari, Nurlailah Altadom. Hasil peneliti Journal of Counter Health Skins 2021, metode free cream 32 balita, PMTP efektif meningkatkan berat badan P sama dengan 0,000, rekomendasi intervensi gizi 1000 HPK. Terima kasih, selanjutnya akan diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nanda. Selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Manggala Yuda. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya, nomor 8, pemberian makanan tambahan terhadap anak stunting melalui budidaya ikan lele dalam galon bekas di Desa Bulan. Irfan Syarif, Nur Hidayat, Indriani, Khairul Majuro, Kharistia Kapriyati, DKK. Jurnal Akademi Pengabdian Masyarakat JAPM 2025, budidaya ikan lele galon bekas sebagai solusi PMT berbasis protein lokal dalam positif pada gizi balita, lingkungan, dan kemandirian pangan masyarakat. 9. Work with evidence about even stunting for a public health perspective thematic review. Rueda Gyuvara P. et al. Public Health Review 2021, review global tentang faktor penyebab stunting dan intervensi efektif, menekan pentingnya 1000 HPK dan pendekatan multi-ektor. 10. Effectiveness of intervention on managed acute malnutrition systematic review das JKLR. BMC Public Health 2018 review 31 tentang intervensi gizi menunjukkan efektivitas program PMT, suplementasi, dan tata kelola program. 11. Evaluating the Claulic rules and skill of health care cadres in stunting prevention. Widiasi R. et al. International Journal of Public Health Research 2025. Pelatihan kader meningkatkan kemampuan deteksi dini dan konseling gizi. Yang ke-12, Effect of Complementary Feeding Training on Posyandu Cadres Knowledge. Anissa R. et al. Jurnal Kesehatan Masyarakat 2024, pelatihan MPASI meningkatkan pengetahuan dan praktik kader. Uji Wilcoxon menunjukkan hasil signifikan. 13. Inovasi olahan pasangan lokal sebagai pemberian. Prabowo B. Jurnal Inovasi Pangan Masyarakat 2024, inovasi pangan lokal meningkatkan penerimaan PMT, variasi menu, dan status gizi balita. Baik, terima kasih kepada Aditya. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Nirmala. Selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada judul artikel nomor 14, yaitu efektivitas pemberian makanan tambahan PMT berbahan lokal terhadap status gizi balita.
Untuk penulisnya ada Mukodri dan untuk hasil analisisnya, review literatur menunjukkan PMT berbahan lokal efektif menurunkan risiko stunting bila dilakukan berkelanjutan. Kemudian judul artikel nomor 15 ada Preventing Stunting Through Effective Supplementary Feeding. Penulisnya ada Angelina dan hasil analisisnya, studi kasus menunjukkan PMT tepat sasaran efektif, meningkatkan status gizi, dan disarankan peningkatan literasi gizi masyarakat. Lalu nomor 16 ada Teaching Complementary Feeding and Community Service to Improve Mother's Knowledge. Penulisnya ada Harahap dan hasil analisisnya, kegiatan pengabdian meningkatkan pengetahuan ibu terkait MPASI dan konseling rutin di Posyandu. Nomor 17 ada Evaluation of the Success of Supplementary Feeding Program PMT for Toddlers with Undernutrition. Penulisnya ada KKP Universitas Muhammadiyah 2025. Hasil analisis evaluasi program PMT menunjukkan peningkatan berat badan yang signifikan dan direkomendasikan keberlanjutan PMT. Nomor 18 ada Improvement of Posyandu Cadres in Early Detection of Malnutrition. Penulisnya Suryani dan hasil analisisnya pelatihan kader meningkatkan keterampilan deteksi dini gizi buruk, lalu perlu kolaborasi juga dengan lintas sektor. Nomor 19 ada Stunting Prevention Program in Indonesia. Penulisnya ada Rahman. Lalu hasil analisisnya, review program nasional pencegahan stunting menekankan integrasi multisektor. Dan yang terakhir ini ada Policy Advocacy for Stunting Prevention in Indonesia. Penulisnya ada Herawati, hasil analisisnya kajian kualitatif tentang advokasi kebijakan pencegahan stunting dan rekomendasi keterlibatan pemangku kepentingan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Nirmala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Pani. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, berdasarkan hasil telaah artikel dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan stunting melalui peningkatan kapasitas kader posyandu dan pemberdayaan masyarakat memberikan dampak yang sangat positif. Hampir semua program menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan partisipasi masyarakat setelah intervensi dilakukan. Salah satu temuan menonjol adalah keberhasilan program di Posyandu Nusa Indah, Desa Parung Panjang. Para kader juga menjadi lebih percaya diri dalam memberikan penyuluhan gizi serta mendampingi ibu balita dalam praktik MPASI sesuai. Program ini diperkuat dengan inovasi teknologi War Stunting. Inovasi PMT berbasis pangan lokal juga terbukti efektif. Di desa Wonokitri, kader diberikan pelatihan mengolah bahan pangan lokal seperti kentang, jagung, dan sayuran menjadi stik kentang ayam, nugget sayur, dan puding jagung. Hasilnya, pengetahuan sehingga kegiatan berjalan berkeseimbangan. Pemanfaatan bahan pangan lokal yang kaya zat gizi juga menjadi fokus di beberapa daerah lain. Di Kelurahan Pontap, penggunaan daun kelor sebagai bahan PMT terbukti meningkatkan pengetahuan kader secara signifikan. Sementara di Desa Ranah Singkuang, pelatihan pembuatan nugget ikan, patin, dan tempe meningkatkan skor pengetahuan kader dari 65 menjadi 80, sekaligus mendorong konsumsi protein hewani di masyarakat. Intervensi skala luas juga menunjukkan hasil menggembirakan. Program Royco Nutrimenu di Kota Bogor melibatkan 100 kader posyandu yang kemudian menjadi fasilitator bagi 1.000 ibu dengan anak usia 6-24 bulan.
Peningkatan pengetahuan signifikan terlihat 49,5 sampai 64,5 dan kegiatan efektif karena pada ibu dapat langsung mempraktikkan keterampilan gizi. Beberapa program memanfaatkan potensi lingkungan sebagai intervensi. Di desa, masyarakat dilatih membudayakan ikan lele dalam galon bekas sebagai sumber protein lokal. Nah, itu juga sangat penting dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kegiatan sehingga pencegahan stunting dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Sekian dari saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Pani. Selanjutnya mungkin akan disampaikan oleh Risma, tapi sebelum itu mungkin kita lihat dulu dokumentasi dari hasil edukasi cegah stunting yang dilakukan pada 9 Agustus 2025 di kawasan Uruga. Ini ada dokumentasi dan mungkin ini ada tayangan videonya. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Risma. Kepadanya dipersilahkan.